Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Devi Irawan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas dan sharing soal cairan precum. Oke, sebelum kita mulai videonya, aku mau ngucapin dulu banyak terima kasih buat semua teman-teman yang udah selalu mensupport dan mendukung channel YouTube aku. Dan buat semua teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa luangin sedikit waktunya buat tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai sharingnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang suruh untuk membahas cairan precum gitu ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, cairan precum itu bisa menyebabkan kehamilan apa enggak sih kak? Terus persentasinya untuk terjadi kehamilan seberapa besar, seperti itu. Oke, jadi cairan precum itu biasanya disebut dengan cairan semen atau cairan praejakulasi. Jadi cairan yang keluar sebelum terjadinya ejakulasi gitu ya. Jadi cairan precum ini biasanya berwarna putih bening kayak gitu. Nah, fungsinya apa sih cairan precum ini? Jadi cairan precum itu fungsinya sebagai pelumas. Nah, bisa menyebabkan kehamilan nggak sih kak cairan precum? Oke, jadi cairan precum ini bisa menyebabkan kehamilan, cuma persentasenya sangat rendah sekali, 4 banding 100 gitu ya. Kenapa kok persentasenya rendah? Karena di dalam cairan precum ini memang terdapat sel atau mengandung sel sperma. Cuma sel sperma yang terdapat di cairan praejakulasi ini sifatnya sangat lemah. Jadi untuk terjadi pembuahan itu sangat jarang gitu ya. Terus ada juga yang bertanya, kak aku tuh melakukan hubungan seksual, aku udah yakin banget melakukan ejakulasi di luar vagina, tetapi cairan precumnya tuh masuk ke dalam vagina, gimana nih kak, bisa menyebabkan kehamilan apa enggak? Nah itu tadi ya seperti yang aku bahas sebelumnya. Jadi cairan precum itu bisa menyebabkan kehamilan, cuma persentasenya kan rendah. Nah kalau misalkan kalian udah yakin melakukan ejakulasi di luar vagina, yang harus diwaspadai habis itu setelah kalian melakukan ejakulasi di luar vagina, habis itu ingin melakukan kontak seksual lagi, nah itu nggak dibersihkan secara bersih, kemungkinan bisa terjadi kehamilan tuh seperti di situ gitu. Kenapa? Karena masih terdapat sisa-sisa sperma yang belum dibersihkan. Kemudian kalian melakukan hubungan seksual lagi, akhirnya sisa sperma tercampur dengan cairan precum. Nah, itu bisa menyebabkan kehamilan, tingkat kehamilannya lebih tinggi karena ada sisa sperma itu tadi yang tidak dibersihkan gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu yang wajib diwaspadai juga buat teman-teman. Jadi harus diketahui di dalam cairan precum ini juga bisa mengakibatkan tertularnya penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual itu enggak hanya bisa ditularkan melalui sperma kayak gitu. Jadi dalam cairan precum atau praejakulasi ini juga bisa menyebabkan tertularnya penyakit menular seksual. Jadi buat teman-teman semua wajib diwaspadai supaya nggak suka gonta-ganti pasangan. Terus kalau bisa melakukan hubungan seksual di dalam ikatan pernikahan supaya lebih aman. Dan kalau misalkan terpaksa bisa menggunakan kondom atau pengaman supaya mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Nah, oke, sekian video aku dan penjelasan aku, sharing aku kali ini soal cairan precum atau praejakulasi. Buat teman-teman semua yang masih mungkin kurang jelas atau mau bertanya atau mau kasih saran atau masukan, bisa komen aja di kolom komentar aku. Insya Allah bakalan aku bales. Atau enggak, kalau yang lebih privasi bisa DM aja ke Instagram aku. Tapi mohon maaf kalau di Instagram agak slow respon gitu ya. Nanti misalkan mau tanya atau pengen kita bahas apa, insya Allah bakalan kita bahas dan sharing sama-sama lagi. Oke, sekian video aku kali ini dan penjelasan aku kali ini, semoga mudah dimengerti buat semua teman-teman. Terus sampai jumpa lagi di video aku berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.